oleh kebenaran firman. Kami yakin bahwa firman-Mu itu hidup dan berkuasa. Kami yakin ketika firman Tuhan diberitakan, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, hati yang keras dilembutkan, hati yang bengkok diluruskan, hati yang berduka dibuat Tuhan sukacita. Terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami pulang sebentar, kami pulang dengan membawa berkat-berkat khusus, yaitu berkat-berkat ilahi dan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpuji nama-Mu, dan kami alaskan doa kami pada pagi hari ini di dalam satu nama, nama yang ajaib, nama yang mulia, nama di atas segala nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Pada setiap kita berkata amin. Sebelum duduk berikan dulu sorak-sorai tepuk tangan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Oke, puji Tuhan. Shalom saudara ya. Saudara bersuka cita pada pagi hari ini. Haleluya. Coba saya mau lihat wajah-wajah yang bersuka cita. Berikan dulu senyuman kepada rekan samping kiri dan kanan yang duduk di samping istri dan suaminya seperti Bapak Gembala dan Ibu Rohani. Berikan senyuman yang paling manis. Haleluya. Ingat, yang paling manis hanya untuk kepada suami atau istri, jangan kepada istri orang, saudara ya. Oke, puji Tuhan. Saya pun juga bersuka cita pada pagi hari ini. Ini kali yang pertama ya Bapak Ibu yang terkasih, saya berdiri untuk melayani. Sebelumnya saya hanya lewat-lewat. Kalau pelayanan kenapa saya pasti lewat sini, tidak ada jalan lain. Gitu, saya pernah singgah juga di sini, tapi waktu itu Pak Gembala ada urusan ke kebun, kata anaknya seperti itu. Ini kali pertama, dan saya berterima kasih kepada Pak Pendeta Alfianus Ngano ya, selaku Bapak Rohani di tempat ini sudah berikan saya kesempatan untuk melayani. Nama saya Royal Stefli Muhammad. Saya adalah hamba Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, di organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia. Saya seorang hamba Tuhan dan juga sudah menempuh jalur teologi dan pelayanan, banyak mengajar dan juga ya seperti ini memberitakan Injil. Dia masih belum terikat dalam satu sidang pelayanan, jadi masih bebas ke sana kemari. Dan saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, Bapak Ibu ya. Semuanya ada dalam rencana Tuhan. Amin ya. Termasuk saya ada di tempat ini. Saya bergumul tadi malam, saya berdoa Tuhan firman apa yang akan saya sampaikan, dan Tuhan, saya percaya Tuhan berikan sebuah firman yang cocok gitu, katakan cocok gitu untuk pergumulan jemaat di tempat ini. Amin. Nama gerejanya Kasih Karunia. Amin. Waduh, ini saya senang dengan kata ini Bapak Ibu yang terkasih, bahwa semuanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Hidup kita itu karena kasih karunia Tuhan. Coba Bapak Ibu tarik nafas, buang, itu kasih karunia. Amin. Dan yang terbesar kasih karunia Tuhan adalah keselamatan atau hidup yang kekal. Hanya di dalam Yesus kita menemukan keselamatan. Amin. Hanya karena kasih karunia kita memperoleh bagian dalam hidup yang kekal. Amin. Saya punya prinsip Bapak Ibu terkasih, bahwa bukan siapa pemberitanya, tetapi apa yang diberitakan. Amin. Saya bukan orang penting, saya hanya hamba Tuhan, tapi saya yakin yang diberitakan adalah firman Tuhan. Itulah yang terpenting. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu pulang dari tempat ini tidak seperti datang dengan kelesuhan, pulang dengan sukacita. Amin. Datang dengan kesedihan, mungkin ada yang datang dengan sakit penyakit, dengan kelemahan tubuh, ada yang datang dengan kegalauan. Saya percaya pulang membawa pengharapan yang baru. Amin. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Amin. Oke, puji Tuhan. Mari kita buka kitab kita Bapak Ibu yang terkasih. Kita buka kitab Filipi. Haleluya. Semuanya bawa kitab ya. Kitab Filipi pasal 3 ayat pertama sampai ayat 9. Yang sudah dapat katakan amin. Yang belum dapat Bapak diam dulu. Haleluya. Kalau tidak keberatan, mari kita baca sambil bangkit berdiri. Boleh ya Bapak Ibu yang terkasih. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu baca ayat kedua. Demikian bergantian sampai ayat 9. Kitab Filipi pasal 3 ayat pertama sampai ayat 9. Firman Tuhan menuliskan demikian, saya memulainya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu,
tidaklah heran bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Ayat 2 Bapak Ibu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ayat 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, akulah lebih lagi. Disunat pula pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Ayat 6. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Amin ya. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya. Saya mau tanya, siapa Bapak Ibu yang ingin menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan? Amin. Kalau kita ditanya apakah kita mengasihi Tuhan, tentu kita akan menjawab bahwa kita mengasihi Tuhan. Lagu yang paling populer sepanjang masa itu adalah lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Semuanya jemaat pasti tahu lagu ini. Tetapi apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan atau tidak, itu bukan ditentukan dari perkataan kita. Amin. Itu bukan ditentukan dari nyanyian yang kita hafal dan yang kita sering nyanyi setiap minggu. Tetapi indikator ataupun tolak ukur orang mengasihi Tuhan atau tidak, itu adalah dari perbuatannya. Amin ya. Kalau kita ini mengasihi Tuhan, mari kita refleksikan melalui perbuatan kita. Amin. Dan firman Tuhan menuliskan bahwa berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tema renungan saya pada pagi hari ini adalah kebenaran yang sejati. Amin. Kebenaran yang sejati tentu ada kebenaran yang palsu. Betul ya? Apa yang kelihatannya asli belum tentu itu adalah asli. Ya. Terkadang yang kelihatan asli itu ternyata palsu. Kita sering mendengar istilah aspal. Asli tapi palsu. Nah, demikian pula juga dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Paulus menuliskan satu kebenaran firman Tuhan, satu nasihat rohani kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Saudara tahu surat Filipi itu ditulis di mana? Surat Filipi ditulis oleh Paulus ketika ia ada di dalam penjara. Paulus di penjara bukan karena melakukan semua kejahatan. Paulus di penjara bukan karena melakukan suatu tindakan kriminal. Paulus di penjara pun
Iya kan, kalau bicara salah tangkap ya kita masih hangat-hangat di telinga ya berita di TV tentang kasus salah tangkap. Kasus siapa itu? Kasus Vina yang 2016 yang lalu. Tapi Paulus dipenjara oleh karena kebenaran yang diberitakan. Tetapi puji Tuhan, Paulus ketika ada di dalam penjara, dia tidak terhimpit oleh berbagai keterbatasan. Justru dia menuliskan sebuah nasihat rohani kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Filipi, yang menjelaskan tentang kebenaran yang sejati, yaitu kebenaran yang berdasarkan kepercayaan kepada Kristus, di mana kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Amin. Jadi kalau kita perhatikan di dalam ayat 9, di sana dengan jelas bahwa ada dua kebenaran yang dimaksud oleh Paulus. Yaitu yang pertama adalah kebenaran yang palsu. Paulus berkata bahwa bukan kebenaran yang dilakukan karena mentaati hukum Taurat. Itu kebenaran yang palsu. Dan yang kedua adalah kebenaran yang sejati, yaitu kebenaran yang didasarkan atas dasar kepercayaan kepada Kristus. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Kita sebagai orang yang percaya, kita ini bukan hidup lagi di bawah hukum Taurat. Amin. Kalau kita sampai hari ini masih hidup di bawah hukum Taurat, masih setia melakukan hukum Taurat, bukan karena kita mengasihi Tuhan, tetapi karena kita takut dihukum, maka sia-sialah pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Amin ya. Kalau kita menganggap bahwa hukum Taurat itu adalah satu-satunya jalan keselamatan menuju kepada kehidupan yang kekal, maka sia-sialah pengorbanan Kristus di kayu salib. Justru karena Yesus sudah menebus kita, justru karena Yesus sudah berkorban sebagai satu-satunya pengantara antara kita kepada Allah, maka tidak ada satupun hukum Taurat yang mengikat kita. Kita melakukan firman Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, bukan karena takut dihukum. Ya. Kita setia kepada Tuhan, kita hidup dalam ketaatan bukan karena untuk memperoleh janji keselamatan. Tapi kita melakukan firman Tuhan, kita setia kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Karena kita sudah ditebus olehnya. Jadi taat bukan karena untuk memperoleh keselamatan, tapi taat karena sudah diselamatkan. Amin. Siapa yang percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan, katakan amin. Amin. Hanya di dalam Yesus saja kita memperoleh keselamatan. Ada satu pujian lama bilang begini, di dalam namanya ada keselamatan, di dalam kasih-Nya. Ada yang tahu pujian ini? Ku rasa damai di dalam kuasa-Nya. Tiada yang sukar datang dan percaya di dalam namanya. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus,
hanya dalam namanya ku rasakan kasih sayang. Amin. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya dalam namanya ku rasakan Amin. Jadi kita sebagai orang yang percaya, Bapak Ibu yang terkasih, kita perlu memahami kebenaran firman Tuhan ini dan perlu kita pegang dengan seerat-eratnya. Kita perlu mendasarkan iman kita sekokoh-kokohnya di atas dasar kebenaran firman Tuhan, bahwa memang kita diselamatkan itu bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kita diselamatkan karena kita mengasihi Tuhan. Kita diselamatkan karena kita percaya kebenaran melalui iman. Amin. Nah, kalau kita melihat dari ayat pertama tadi, Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat di dalam ayat 2 itu ada perkataan yang sangat keras ya. Sampai menyebut salah satu hewan yang tidak enak disebut tapi enak dimakan. Iya tuh. Kalau disebut itu akan menjadi satu perkataan makian. Betul ya, tahu makian ya? Satu perkataan yang tidak enak didengar. Tapi kalau hewan ini sudah dipiring, sudah di meja makan, aduh sedap sekali. Iya tuh, hewan apa itu? Iya, itu dia, RW. Paulus sempat menuliskan hal yang sekeras itu karena Paulus tadi menegur orang-orang percaya atau jemaat Tuhan yang ada di Filipi pada saat itu tentang bahayanya sebuah ajaran sesat atau bidat yang lagi mempengaruhi iman orang-orang percaya di kota Filipi pada saat itu. Sebuah bidat yang menamakan dirinya Nomianisme. Nomianisme ini adalah sebuah ajaran palsu. Sebuah ajaran sesat yang mengajarkan bahwa jika seseorang mau diselamatkan, ia harus disunat dan melakukan hukum Taurat. Kalau sunat karena alasan kesehatan tidak apa-apa. Sunat itu juga kan sehat ya, untuk kebersihan. Tetapi kalau motivasi disunat karena ingin diselamatkan atau ingin memperoleh bagian dalam hidup yang kekal, itu adalah sebuah kekeliruan yang besar. Nah, itulah yang dimaksud Paulus sebagai dogi-dogi. Saya gak enak menyebut dengan istilah anjing, saudara ya, sebagai RW gitu ya. Makanya saya bilang binatang ini kalau di meja makan enak. Tapi kalau disebut, aduh, iya tuh. Coba kata bapak ibu atau bapak saja naik motor, kok ada orang bateria akan satu hewan ini. Iya kan, seperti pasti kan tidak enak didengar. Tapi kalau dibilang, di ibadah di desa sana ada daging anjing, pasti semuanya datang, betul ya? Yang suka makan RW katakan amin. Oh, nah ada yang suka makan RW di sini. Iya kan, aduh. Mantap sekali Pak Gembala. Pak Gembala pasti suka makan RW dan di badannya kelihatan. Itu ya, seperti itu. Paulus menegur dengan keras jemaat Tuhan yang ada di Filipi bahwa bahaya seorang yang disebut sebagai anjing-anjing, sebagai pekerja-pekerja yang jahat, sebagai penyunat-penyunat yang palsu. Karena memang betul ajaran Nomianisme ini adalah sebuah ajaran yang sangat bertentangan atau bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Inilah juga yang dimaksud Paulus sebagai kebenaran yang palsu.
sebuah ajaran yang membawa mereka orang-orang percaya untuk kembali melakukan hukum Taurat, padahal mereka sudah Kristen. Pada zaman itu ada dua agama yang sudah ada. Yang pertama itu adalah agama Yudaisme. Yudaisme itu adalah agama asli orang Yahudi. Kitab suci mereka adalah kitab Taurat, kitab para nabi. Lalu ada muncul satu kelompok yang baru, yaitu Kristen. Kristen saat itu masih dianggap sebagai sebuah aliran sesat. Tapi pada saat itu, padahal yang sebenarnya mereka anggap sesat itu adalah kebenaran yang sesungguhnya. Amin. Terus ada muncul lagi satu kelompok baru yang menamakan diri Nomianisme. Nomianisme bukan Yudaisme, Nomianisme juga bukan Kristen. Tapi muncul dari kekristenan yang memunculkan sebuah ajaran baru yang mengajarkan bahwa untuk memperoleh keselamatan ataupun memperoleh bagian dalam hidup yang kekal, seseorang itu harus disunat dan melakukan hukum Taurat. Nah, itulah yang Paulus maksud sebagai kebenaran yang palsu, yaitu kebenaran karena mentaati hukum Taurat. Paulus pun juga bersaksi bahwa kalau ada orang yang berpegang dengan hal-hal yang lahiriah, akulah orangnya. Kalau ada orang yang melakukan hukum Taurat dengan sempurna, akulah orangnya. Kalau ada orang yang menganiaya jemaat karena membela agamanya, akulah orangnya, kata Paulus. Semua itu Paulus jelaskan untuk supaya jemaat Tuhan yang ada di Filipi betul-betul memahami bahwa kebenaran yang sejati adalah kebenaran yang didasari atas dasar iman kepada Yesus Kristus. Amin, 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 amin. Amin, amin, amin. Jadi pada pagi hari ini ada dua hal yang ingin saya sharing bagi kita semua. Yang pertama itu adalah kebenaran yang sejati, yaitu kebenaran karena iman kepada Yesus Kristus, bukan karena melakukan hukum Taurat. Terus yang kedua itu adalah begini, apa yang sudah ditinggalkan jangan dikenakan kembali. Artinya kalau kita sudah percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak perlu meninggalkan itu dan mengenakan keyakinannya kita yang lama. Amin. Setiap orang, Bapak Ibu yang terkasih, itu punya dua fase kehidupan. Betul ya? Yang pertama itu adalah fase hidup lama, dan yang kedua itu adalah fase hidup baru. Fase hidup lama itu adalah fase di mana kita belum percaya Yesus adalah Tuhan. Mungkin kita masih ada di dalam agama yang lain, ataupun juga kita sudah Kristen tapi belum bertobat. Datang ke gereja ya datang ke gereja, tapi hidup lama tetap dilakukan, ya toh. Ikut ibadah ya ikut ibadah, tapi hanya sebatas rutinitas, hanya sebatas seremoni saja, ya kan? Ikut ibadah karena memenuhi tuntutan gereja ataupun tuntutan sosial, supaya tidak dikucilkan atau omongin orang apa di sini ya, Pak Gembala ya, supaya tidak diceritai gitu, iya kan? Tapi tetap pada hidup yang lama, ke gereja tetap ke gereja, tapi mabuk tetap jalan, iya kan? Tetap hidup dalam perzinahan, tetap merokok, iya toh? Kan ada seperti itu toh. Datang ke gereja pas masih ibadah di dalam gereja, waktu pendeta moce di mimbar keluar semua merokok di depan gereja. Di sini tidak ada, saya lihat di luar kan dari mimbar kan kelihatan tidak ada. Tapi kalau Bapak Ibu keluar lewat di gereja lain, pasti akan kelihatan seperti itu. Iya toh? Di parkiran duduk merokok, iya toh? Ibu pendeta, Pak pendeta khotbah di mimbar, tapi di sana juga lagi sibuk dengan urusan rokok, iya toh?
Tidak jarang juga kalau ada pertemuan rukun. Di sini ada ibadah rukun ya, Pak Ibu ya. Rukun apa kalau di sini kan? Ya, Ada. rukun apa salah satunya? Contohnya Pak Gembala. Kalau di gereja ini tidak ada. Oh, enggak ada ya. Biasanya kan ada ibadah rukun toh, ibadah misalnya rukun atau apa seperti itu ya, gitu. Waktu masih ada Pak Pendeta, Ibu Pendeta, oh iya silakan Pak Pendeta, Ibu Pendeta habis ibadah, Pak Pendeta pulang, so mulai kasih keluar itu yang khusus katanya. Sambil badero, kosong minum, iya toh. Baderonya enggak apa-apa, badero kan sehat toh, olahraga tuh. Cuma kosong disertai dengan minuman, apalagi kalau di samping kiri kanan itu yang berlawan jenis, nah sudah timbul hawa nafsu. Amin. Saya berharap jemaat di tempat ini, jemaat kasih karunia, tidak seperti itu. Yang setuju katakan amin. Nah, kita sebagai orang yang percaya, kita bukan hanya dituntut oleh Tuhan percaya atau beriman kepada Allah melalui Yesus dan kita menerima anugerah keselamatan. Tidak stop sampai di situ. Tapi harus ada sebuah kehidupan yang berbeda. Sebuah perubahan, ada buah-buah yang mesti muncul dalam hidup kita. Memang kita melakukan firman Tuhan bukan untuk memperoleh anugerah keselamatan, tetapi kita, karena kita sudah diselamatkan, itu sebabnya kita melakukan firman Tuhan. Amin. Jadi waktu kita percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dan kita terima anugerah keselamatan, hidup kita tidak berhenti sampai di situ. Amin. Apalagi kita menganggap bahwa keselamatan yang Tuhan beri itu adalah sebuah kesempatan untuk berbuat dosa. Yang Tuhan inginkan adalah begini, apa yang sudah kita tanggalkan jangan kita kenakan kembali. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita dipilih sebagai orang yang percaya itu bukan karena perbuatan kita. Kita dipilih sebagai orang yang percaya itu bukan karena masa lalu kita. Amin. Kalau orang percaya dipilih Tuhan berdasarkan masa lalu, maka Paulus bukanlah hitungannya. Iya kan? Karena Paulus punya masa lalu yang kelam. Dia bersaksi bahwa dia adalah seorang penganiaya jemaat. Paulus menganiaya orang Kristen saat itu. Waktu itu namanya masih Saulus. Motivasinya tahu enggak Bapak Ibu? Karena untuk membela agama. Jadi ada satu pandangan yang keliru. Tetapi puji Tuhan, Paulus diubahkan oleh Tuhan. Dan dia tidak akan pernah menanggalkan apa yang sudah dikenakannya, yaitu kebenaran karena iman kepada Yesus Kristus. Amin. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Amin. Nah, dua hal ini yang ingin saya bagikan kepada kita semuanya agar betul-betul kita mengerti, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa yang pertama, kebenaran yang sejati itu adalah kebenaran melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Dan karena kasih karunia kita dibenarkan, kita diselamatkan. Terus yang kedua, apa yang sudah kita tanggalkan jangan kita kenakan kembali. Artinya begini, kalau kita sudah ada dalam Yesus, kita akan tetap terus bersama Yesus. Amin. Sekali Yesus, selama-lamanya tetap Yesus. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Terus, oh Yesus, ku cintakan selamanya. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang dalam
sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Ayat terakhir ya Bapak Ibu yang terkasih, kita buka kitab Efesus pasal 2. Kitab Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat 9. Firman Tuhan menuliskan apa di sana? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Inilah kebenaran yang sejati. Amin. Bahwa kita dibenarkan, kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi kita dibenarkan, kita diselamatkan itu karena kasih karunia Tuhan melalui iman kita. Amin. Yang kita lakukan adalah kita pertahankan iman kita di dalam Tuhan. Amin. Kita terus kenakan kehidupan kita dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap kita tinggal di dalam Tuhan. Amin. Itu sudah menjadi bagian dari kita mengerjakan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Amin. Orang yang tinggal dalam Tuhan, orang yang tetap beriman di dalam Yesus, dia akan tetap selamat sampai Tuhan datang kedua kali. Amin. Orang yang tetap tinggal di dalam Tuhan, orang yang tetap percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan, keselamatannya tidak akan hilang. Keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita tidak akan pernah hilang Bapak Ibu yang terkasih, selama kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Berbeda kalau kita keluar dari Tuhan, kalau kita sudah tidak percaya lagi bahwa Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan terhilang dari keselamatan itu. Amin. Ini pesan Tuhan bagi setiap kita Bapak Ibu yang terkasih, untuk kita tetap tinggal di dalam Yesus. Kita tetap beriman kepada Yesus, sebab hanya melalui iman kepada Yesus saja kita memperoleh kebenaran yang sejati. Kita memperoleh janji hidup yang kekal, janji untuk tetap bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Saya berdoa jemaat kasih karunia Dongi-Dongi akan memperoleh bagian dalam hidup yang kekal. Amin. Ketika Tuhan datang kedua kali, kita bukanlah golongan orang yang tertinggal. Amin. Kita semuanya, katakan kita semuanya, kita semuanya akan terangkat dan memperoleh bagian bersama-sama dengan Dia. Ada satu perjumpaan yang manis di udara, di mana ketika Yesus datang, saya berdoa jemaat kasih karunia Dongi-Dongi tidak ada yang tertinggal. Amin. Semua kita memperoleh bagian dalam persekutuan di udara itu. Amin. Kuncinya adalah begini: tetap tinggal di dalam Tuhan. Amin. Tetap beriman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Berikan dulu tepuk tangan. Haleluya. Sekali Yesus selamanya.